Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anissa Khumairah selaku dosen mata kuliah seminar umum. Di sini saya Rati Octavia Ningrum dengan NIM 23 11 20 10 26. Di sini saya akan memaparkan penelitian saya saat magang dengan judul Respon Pertumbuhan Vegetatif Tanaman Cabai Keriting terhadap aplikasi pupuk hayati Mix A, Mix B, Mix D, Mix E, dan Trichoderma powder yang saya lakukan di PT Widya Teknologi Hayati. Yang melatar belakangi mengapa penelitian ini dilakukan, yaitu pertanian ini kan memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian di Indonesia. Salah satunya yaitu tanaman hortikultura. Di sini saya mengambil contoh tanaman yaitu hortikultura yaitu cabai keriting. Cabai keriting memiliki nilai ekonomi yang tinggi, namun produktivitasnya kadang sering menurun akibat degradasi tanah dan penyakit pada tanaman cabai, mungkin seperti kuning pada daun yang rontok, terdapat hama, dan bintik-bintik pada daun, serta mungkin daun yang keriting. Dan yang kedua, yaitu mungkin yang kadang kita sering lihat masih banyak penggunaan pada petani pupuk kimia yang mungkin dilakukan secara berlebihan. Itu dapat menyebabkan kerusakan struktur tanah, menurunnya mikroorganisme yang menguntungkan dan berdampak negatif terhadap lingkungan. Dari permasalahan tersebut, di sini saya mengambil solusi dengan PGPR atau Plant Growth Promoting Rhizobacteria. PGPR adalah mikroorganisme tanah yang secara alamiah mengkolonisasi akar dan di geosfer serta dapat merangsang pertumbuhan akar dan tunas. Tujuan mengapa penelitian ini dilakukan yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh aplikasi pupuk hayati antara Mix A, Mix B, Mix D, Mix E, dan Trichoderma powder terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman cabai keriting. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas cabai keriting. Yang ketiga, untuk menciptakan pupuk hayati yang ramah lingkungan dan meningkatkan kesuburan tanah. Berikut adalah metode penelitian yang saya lakukan, yaitu yang pertama adalah penyemaian benih. Penyemaian benih ini dilakukan dengan tray penyemaian di mana benih ini ditaruh di media yang berisi tanah. Setelah penyemaian ini dilakukan dan bibit sudah siap untuk dipindahkan di dalam polybag dengan syarat bibit ini terdapat 4 atau 3 daun, maka bibit tersebut sudah layak untuk dipindahkan di dalam polybag yang berisi media tanah. Bibit ini disiapkan dengan 18 polybag di mana dibagi dalam masing-masing perlakuan Mix A, Mix B, Mix D, Mix E, dan Trichoderma serta kontrol, di mana setiap perlakuan ini dilakukan 3 kali pengulangan. Setelah itu adalah pengenceran pupuk. Pengenceran pupuk ini dengan mempersiapkan galon sebanyak 5 galon untuk masing-masing perlakuan, yaitu Mix A, Mix B, Mix D, Mix E, dan Trichoderma. Pengenceran ini dilakukan dengan mengisi galon dengan air sebanyak 990 ml, kemudian dengan masing-masing perlakuan Mix A, B, Assalamualaikum. D, E itu sebanyak 10 ml. Sedangkan untuk Trichoderma itu sendiri sebanyak 10 gram yang kemudian dimasukkan ke dalam galon, lalu dilarutkan dan dihomogenkan hingga tercampur. Adapun kandungan mikroorganisme yang terkandung dalam masing-masing mix, untuk Mix A itu ada Penicillium sp, Trichoderma, dan Streptomyces. Untuk Mix B itu ada Bacillus sp,
Azotobacter, Azospirillum, Rhizobium sp, dan Penicillium. Untuk mix D ada Bacillus sp, Enterobacter, Pseudomonas, Azotobacter, Streptomyces, dan Saccharomyces cerevisiae. Sedangkan untuk mix A itu adalah Bacillus sp, Enterobacter, Pseudomonas, Azotobacter, Streptomyces, Saccharomyces cerevisiae, Trichoderma, dan Penicillium. Sedangkan untuk perlakuan Trichoderma itu hanya terdapat satu mikroorganisme, yaitu Trichoderma. Setelah pengenceran dilakukan, yaitu adalah pengaplikasian pupuk ke tanaman cabai. Sebelum pengaplikasian pupuk ini, kita melakukan pengukuran parameter seperti tinggi tanaman, diameter tanaman, dan jumlah daun. Untuk mengetahui start awal dari penelitian ini. Kemudian, pengaplikasian pupuk ke tanaman cabai keriting ini dilakukan dengan 50 ml setiap masing-masing perlakuan dengan Falcon Tube. Setelah dilakukan pengaplikasian, dilakukan setiap minggunya adalah pengamatan di hari Jumat, pengamatan diameter batang, terus tinggi tanaman, klorofil, dan dokumentasi setiap pengamatan. Dan setiap pengamatan ini dilakukan kembali pengaplikasian pupuk ke tanaman cabai keriting. Berikut adalah hasil dari pengamatan yang dilakukan selama 2 bulan. Dapat dilihat pada tinggi tanaman bahwa tanaman ini mengalami peningkatan yang berbeda-beda. Tanaman tertinggi diperoleh oleh perlakuan mix A, yaitu dengan rata-rata tinggi adalah 43,33. Sedangkan kemudian disusul oleh mix D. Sedangkan pada kontrol itu untuk pertambahan tinggi tanaman itu sangat lambat dibanding dengan perlakuan pupuk hayati lainnya. Menurut Taisa 2021, pemberian pupuk memiliki hubungan yang sangat erat pada tanaman, kaitannya dengan ketersediaan unsur hara pada fase vegetatif. Nitrogen berpengaruh pada pertumbuhan tanaman, terutama dalam pembentukan bagian-bagian tanaman, seperti batang dan daun. Fosfor memiliki kemampuan untuk melajukan dan menguatkan pertumbuhan tanaman dari tahap muda menjadi dewasa. Perbedaan tinggi tanaman pada tiap perlakuan ini diduga karena adanya perbedaan kecepatan penyerapan unsur hara oleh tanaman. Selanjutnya pada hasil parameter jumlah daun, yaitu jumlah daun tertinggi tercatat pada perlakuan mix D dengan rata-rata 47,33. Di sisi lain juga, jumlah daun cabai keriting itu terendah tercatat pada perlakuan kontrol, yaitu dengan rata-rata 5,00. Penurunan minggu kelima terjadi karena adanya jumlah daun yang mengalami perontokan atau terjadinya kuning pada daun bawah tua. Selanjutnya pada diameter batang. Pada diameter batang ini, mix D memiliki rata-rata diameter batang yang lebih tinggi dibanding perlakuan lainnya. Peningkatan ini diduga berkaitan dengan komposisi hara pada mix D yang lebih seimbang, terutama kandungan kalium dan fosfor yang berperan penting dalam pembelahan dan pembesaran sel jaringan kambium, sehingga mempertebal batang. Ini sesuai dengan penelitian Ramayana 2020. Kemudian di sisi lain, pada Trichoderma ini menurun pada minggu ketiga. Diameter ini mengecil dan setelah minggu selanjutnya Trichoderma mengalami peningkatan diameter batang dengan yang stabil. Menurut Octavia 2021, terjadi penurunan tinggi tanaman, diameter batang, dan jumlah daun itu diduga akibat koloni pada Trichoderma yang mungkin semakin banyak
banyak dan mungkin terjadi persaingan dalam mendapatkan nutrisi untuk pertumbuhan sehingga pertumbuhan tanaman ikut terganggu. Tanaman setiap waktu terus tumbuh yang menunjukkan telah terjadi pembelahan dan pembesaran sel. Diameter batang dapat dipengaruhi oleh unsur hara, terutama unsur hara makro. Nitrogen dapat mempercepat dan meningkatkan pertumbuhan diameter batang. Selanjutnya, pada parameter klorofil yang kita amati dengan SPAD, hasil analisis pada perlakuan mix E memberikan lonjakan nilai SPAD yang tertinggi. Pada minggu kelima dengan rata 52,83. Perlakuan trichoderma menunjukkan nilai SPAD yang stabil di awal, kemudian menurun. Perlakuan mix B terjadi penurunan di minggu ketiga di mana rata-rata itu menjadi 24,53. Menurut Mahardika, bahwa cahaya itu akan mempengaruhi pembentukan klorofil yang menentukan penyimpanan asimilat bagi proses pertumbuhan tanaman. Pada penelitian Estebal juga menekan bahwa perbedaan intensitas matahari dan unsur hara menyebabkan perubahan dalam sifat tumbuhan. Tumbuhan mengalami perubahan dalam kandungan pigmen, fotosintetik, dan morfologi. Pembentukan kadar klorofil ini dipengaruhi pemupukan yang berimbang dengan dosis tertentu. Pemberian dosis akan menentukan pemasukan unsur nitrogen yang menjadi unsur dalam pembentukan klorofil dan penangkapan cahaya. Hal ini karena di dalam kompos atau pupuk hayati ini terdapat nitrogen sebagai komponen penting dalam molekul klorofil, yaitu pigmen hijau, yang mungkin daun menyerap energi cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Kekurangan nitrogen itu dapat menyebabkan daun mengalami klorosis, yaitu kondisi di mana daun kehilangan warna hijau karena kekurangan klorofil. Hal ini berdasarkan studi literatur dinyatakan bahwa nitrogen dikenal mampu meningkatkan pertumbuhan daun hijau dan batang pada fase vegetatif. Berdasarkan hasil penelitian yang kita paparkan ini dapat disimpulkan bahwa aplikasi pupuk hayati ini memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan fase awal vegetatif tanaman cabai keriting. Pupuk hayati berperan dalam menyuburkan tanah melalui aktivitas mikroorganisme yang meningkatkan ketersediaan unsur hara, sehingga mendukung pertumbuhan tinggi tanaman, diameter tanaman, jumlah tanaman, atau jumlah daun, dan kadar klorofil. Perlakuan mix A ini menunjukkan respon terbaik terhadap pertumbuhan vegetatif awal, terutama pada parameter tinggi tanaman dan kadar klorofil, yang peningkatan aktivitas fotosintesis. Perlakuan mix D ini memberikan pertumbuhan yang relatif stabil pada beberapa parameter vegetatif. Sementara itu, pada perlakuan trichoderma yang diaplikasikan menunjukkan respon pertumbuhan yang lebih rendah. Mungkin ini diduga akibat penurunan aktivitas mikroba, kompetisi dengan mikroorganisme tanah, serta peran utamanya sebagai agen pengendali hayati.